ketika kita mendapatkan kesempatan, jangan pernah sia-siakan kesempatan itu, karena kesempatan belum tentu datang untuk kedua kali. Baginya menjadi wakil rakyat merupakan salah satu bentuk pengabdian. Dan ia juga sangat fokus dengan informasi-informasi atau isu-isu terkait dengan perempuan. Dan hal tersebut juga dibuktikan melalui S2 studinya. Ikuti wawancara selengkapnya hanya di Perempuan Parlemen. Neti Prastiani, anggota Komisi 9 DPR RI yang terbilang vokal di komisinya. Ia berupaya menjaga amanat masyarakat yang sudah memilihnya melalui proses demokrasi pada tahun 2019 lalu. Berada di Komisi 9 menjadi salah satu keberuntungan baginya, mengingat komisi ini begitu dekat dengan hajat hidup masyarakat yang bisa ia perjuangkan lebih lagi. Berbekal pengalaman berorganisasi dan pengalaman menjadi aktivis di masa muda, serta dukungan sang suami, anak, dan keluarga besar, langkahnya semakin pasti untuk berjuang dalam menyampaikan aspirasi masyarakat. Pemirsa, masih di Perempuan Parlemen, dan seperti yang tadi sudah saya sampaikan, kalau sosok wanita ini yang sudah bersama saya itu emang luar biasa, benar-benar manis, halus, sangat menyenangkan dan humble. Kita langsung sapa saja yang sudah ada di depan saya. Selamat pagi Ibu Neti Prastiani. Halus kan? Beda sekali kan? Sama ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Sehat banget Bu, sehat sekali. Semangat banget saya tuh kesini karena saya tahu saya akan menemui salah satu sosok yang cukup banyak memberikan kritikan-kritikan pedas di Komisi 9, ya kan? Yang aware banget dengan masyarakat, khususnya kaum perempuan dan anak ya. Komisi 9 ini kan sebenarnya ranahnya sangat dekat sekali dengan masyarakat. Betul. Mulai dari BPJS, sudah pasti masyarakat dong. Sudah pasti mereka, kita sebut saja mereka yang ekonominya menengah ke bawah, itu pasti sangat bergantung sekali. Belum lagi ada isu-isu tentang permasalahan yang COVID-19 kemarin, kemudian juga ada gagal ginjal akut. Nah, gimana sebagai anggota Komisi 9 melihat related yang ada antara tupoksi Komisi 9 dan masyarakat, apa sih sebenarnya yang digaungkan sama Ibu di Komisi 9 sendiri? Iya, sebetulnya terus terang ya, saya sangat bersyukur ketika ditugaskan oleh fraksi PKS untuk masuk ke Komisi 9. Karena memang Komisi 9 ini kan membidangi kesehatan, ketenagakerjaan, juga kependudukan. Artinya ketika 3 bidang tugas ini kemudian kita tekuni, kita cermati, sebetulnya muaranya pada satu kata, yaitu kesejahteraan. Dan kesejahteraan ini Mbak ternyata kan menjadi amanat konstitusi ya, bahwa para pendiri bangsa ini, founding fathers kita itu mengamanatkan satu, bahwa negara berkewajiban melindungi segenap tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, kemudian mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut menjaga ketertiban dunia ya, perdamaian dunia abadi ini. Nah, hal-hal inilah yang kemudian menurut saya sangat relate ya, sangat berkaitan erat dengan apa yang menjadi tugas dan fungsi anggota DPR RI di Komisi 9. Betul yang tadi disampaikan oleh Mbak Nadia, bahwa urusan itu urusan yang selalu saja berkaitan dengan hak dan hajat hidup orang banyak, kesehatan, BPJS itu yang paling kesehatan. krusial dan Betul penting sekali ya. Betul, saya sering katakan bahwa kesehatan itu bukan segalanya, tapi tanpa kesehatan kita tidak dapat melakukan apapun. Betul. Seperti itu. Kenapa kemudian saya sangat bersyukur, karena nggak sempat ada jeda, nggak ada waktu untuk berpangku tangan. Oktober 2019 dilantik, Januari sudah mulai ada flu Wuhan, ya, Desember 2019, Maret outbreak seperti itu. Nah, itu yang menurut saya
menjadi satu tantangan ya, batu uji bagi kita untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena saya sangat meyakini pandemi ini sebetulnya memiliki beberapa aspek pembelajaran. Yang pertama ujian keimanan, bahwa ternyata lewat makhluknya yang kecil Allah memberikan ujian bagi seluruh umat manusia. Pandemi ini juga ujian kebangsaan. Jadi siapa saja yang memiliki peta jalan untuk membuat sistem dan kebijakan yang berbasis saintifik, yang bisa memperbaiki sarana prasarana kesehatan, yang bisa melibatkan partisipasi masyarakat, dialah yang menjadi bangsa pemenang dan bukan bangsa pecundang menghadapi COVID-19. Dan yang ketiga, ujian kemanusiaan. Ternyata di masa pandemi ini banyak sekali kabar duka, pagi, siang, sore, malam, bahkan setiap hari alat komunikasi kita nggak berhenti ya, berdenting, minta ambulan, minta dimasukkan ke rumah sakit, minta oksigen, kemudian APD dan sebagainya. Disitulah kita diuji sebagai manusia, makhluk sosial yang nggak bisa hidup tanpa orang lain. Ya akhirnya kita semua bergerak, dan ternyata bukan hanya sektor kesehatan yang terdampak, tapi juga sektor ekonomi yang luar biasa. Nah, titik krusialnya adalah ketika kita bicara pandemi adalah sesuatu yang baru, maka kita sebagai anggota DPR RI harus mengawal dari sisi kebijakan. Karena kalau masyarakat, ya mereka nggak punya kesempatan, nggak punya diskresi untuk ikut mencermati, mengintervensi kebijakan pemerintah. Tapi kita yang sudah dipilih melalui proses demokratis pemilihan legislatif 2019, kemudian dapat ujian pandemi, ya kita yang ada di Komisi 9 lah yang kemudian harus sama-sama mengawal, mencermati, mengawasi kebijakan yang betul-betul berpihak pada rakyat. Kalau kita udah ngomongin soal pandemi COVID, nih sekarang yang saat ini yang sedang menjadi perhatian masyarakat lagi adalah adanya gagal ginjal akut. Saya harus mengatakan ini adalah bencana kemanusiaan. Ya. Apa yang ingin saya sampaikan adalah saya menuntut pertanggungjawaban pemerintah terhadap keselamatan dan pelindungan rakyat Indonesia, khususnya anak-anak Indonesia sebagai calon pemimpin bangsa. Kita sudah berapa kali rapat, coba TA dilihat agendanya. Berapa puluh kali rapat kita dengan mitra, khususnya Kementerian Kesehatan dan juga Badan POM, yang terkait dengan isu gagal ginjal akut pada anak Indonesia. Januari loh Pak, Januari sampai sekarang berarti sudah 10 bulan. Sejauh mana kehadiran pemerintah dan sejauh mana DPR mengawal kasus ini? Betul, ini menurut saya adalah ujian, musibah sekaligus bencana kemanusiaan. Karena boro-boro ratusan nyawa manusia, anak-anak kita, satu saja nyawa terenggut karena berbagai faktor, kita harus cari penyebabnya gitu. Jadi kalau kemudian hari ini fatality rate-nya itu sudah mencapai lebih dari 50%, ini sebetulnya sudah sinyal bahaya bagi sistem ketahanan kesehatan nasional kita. Kenapa? Karena kalau kemudian langkah konservatif yang dikatakan oleh Kementerian Kesehatan adalah kehati-hatian terhadap berbagai sediaan sirup, saya justru mendesak pemerintah untuk membuka, mengungkap kasus ini secara terang benderang begitu. Kenapa? Karena apakah betul, pertanyaan mendasarnya, apakah betul cemaran EG dan DEG yang menjadi tersangkanya dalam tanda kutip? Apakah tidak ada penyebab lain seperti itu? Penyebab lain yang saya maksud tentu saja harus dilakukan langkah investigatif. Iya. Harus ada penyelidikan, melibatkan berbagai pihak, ada unsur organisasi profesi seperti Ikatan Dokter yang memang sehari-hari menangani pasien, kemudian juga ada fasilitas kesehatan, rumah sakit, kemudian juga ada ikatan apoteker, farmasi, ini juga dilibatkan. Ya, saya meyakini yang namanya masalah kesehatan itu kan bisa diurai secara ilmiah, secara scientific base begitu. Jadi kalau kita bicara masalah kesehatan, forensik kesehatan ini lebih mudah kan? Artinya pasiennya yang mana, organnya yang rusak apa, habis minum obat apa saja, sebelum minum obat indikasinya apa, dibawa jadi kemana. Jadi benar-benar dari akarnya sudah betul. Kita tahu. Dan ya. itu yang seringkali
didengungkan oleh Kementerian Kesehatan, surveillance, begitu kan, melakukan pendataan, sistem penjaringan, ada pelaporan. Nah, ini yang harus dilakukan. Karena apa? Karena kalau kita lihat dari lebih dari 300 kasus, ini kan nggak cuma di kota besar, tapi ada di Aceh, di Kalimantan, di tempat-tempat lain. Nah, ini yang harus dibongkar oleh pemerintah. Apakah kasus A di Jakarta sama dengan kasus B di Aceh? Apakah kemudian sama dengan kasus C di Manado dan sebagainya? Nah, ini harus dilakukan dengan pembentukan tim gabungan independen mencari fakta. Ya, kalau ini dilakukan, maka berikutnya kita bisa menentukan apa intervensi yang tepat. Kalau sudah ketahuan ini penyebabnya, tentu langkah-langkah intervensinya akan semakin lengkap. Iya, ya. jadi nggak pukul rata tanpa tahu sebenarnya sebabnya apa. Nah, itu yang menurut saya seharusnya dilakukan oleh pemerintah, mengerahkan seluruh sumber daya. Pemerintah ini kan pemilik sumber daya terbesar, Mbak. Kenapa? Kebijakan ada di tangan pemerintah. SDM, birokrat juga ada di tangan pemerintah. Anggaran juga ada di tangan pemerintah. Tinggal bagaimana political will ini yang dibuktikan bahwa pemerintah hadir di tengah rakyatnya, pemerintah melindungi segenap tumpah darah Indonesia, apalagi saat ini semua serba misteri gitu. Apa betul memang cemaran ini? Atau adakah faktor lain? Dan kalau ada faktor lain, kira-kira di mana titik lemahnya? Apakah kalau kemudian penyebabnya cemaran, apakah ada unsur kelalaian? Atau ada unsur kesengajaan? Nah, berarti itu nanti saya sebagai perwakilan ibu-ibu yang ada di luar sana, saya titipkan kepada Ibu Neti sebagai salah satu anggota Komisi 9. Siap. Semoga ada langkah keluar yang lebih tepat bagaimana gagal ginjal akut bisa terselesaikan dan tidak ada permasalahan-permasalahan kemudian hari. Betul. Jadi kalau judul lagu jangan ada dusta di antara kita. Oh, jangan ada dusta di antara kita. Nah, biar semakin tidak ada dusta lagi, Bu, saya akan mengulik lebih dalam soal Ibu. Tapi jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Perempuan Parlemen. Nah, ini Bu, ini salah satu acara yang ada di TV Parlemen, namanya Kabar Nusantara. Tapi nanti juga Perempuan Parlemen ditayangin di TV ini. Jadi nanti Ibu sama Nadia bakal ada di sini, Bu. Gitu ya? Iya, Ibu harus nonton terus loh. Tapi saya sangat mengapresiasi loh. Hari ini TV Parlemen itu memiliki berbagai ragam rubrik, tayangan yang terus mengedukasi masyarakat. Jadi artinya kita sedang membangun parlemen without wall. Nah, jadi ke depan betul-betul rakyat itu bisa melihat ya, baik dari dekat maupun dari jauh apa yang dilakukan oleh para wakilnya yang seringkali meminta dukungan, tapi mereka tidak tahu apa yang dilakukan. Nah, itu bagus sekali kalau menurut saya, ini satu langkah maju lah. Kalau tadi kita udah ngomongin Komisi 9, yang sekarang lebih ke background pendidikan, karir, dan yang lainnya. Pasti penasaran kan? Langsung aja ya Bu, kalau kita... Tapi Mbak, saya potong dulu. Ini kan... Oh iya, teh asli Jawa Barat. Oh, teh Jawa Barat. Nih kayaknya habis ini saya kalau minum, haredang gitu ya. Kan kalau Jawa Barat gitu ya kan? Bismillah. Wangi banget ya Bu? Ya. Jadi di Jawa Barat banyak sekali lokasi perkebunan teh yang kalau boleh saya sebut jadi premium tea di Pengalengan, Ciwidey. Boleh nanti kita kapan-kapan mampir ke sana ya Bu. Ya. Kita mau balik lagi nih soal Ibu. Jadi kan di DPR ini ada 30% wanita, keterwakilan perempuan. Nah, sudah mencakupikah itu? Dan apakah memang benar-benar perempuan yang saat ini ada, anggota-anggota perempuan yang ada di DPR sudah menyuarakan perwakilan dari perempuan yang ada di luar sana? Iya, ini pertanyaan yang susah-susah gampang ya sebetulnya. Kenapa? Karena kalau kita bicara dari aspek kuantitas, kita patut bersyukur bahwa dengan dukungan regulasi, payung hukum yang ada di Indonesia,
termasuk mulai ada kesadaran yang sangat masif mulai dari pemerintah, kemudian juga masyarakat, partai politik semakin meningkat dari kuantitasnya. Tapi tentu saja kita juga harus bicara aspek kualitas ya. Jadi hari ini kita harus terus mendorong bahwa aspek kuantitas harus terus kita tingkatkan jumlahnya, tapi aspek kualitas juga harus mulai dipikirkan. Capacity upgrading menjadi sesuatu yang niscaya bagi setiap anggota perempuan. Ya, jangan sampai nanti begini. Saya jadi ingat judul lagu nih, ojo dibanding-bandingke kan gitu ya. Yang lagi jadi, rame ya. Iya, kalau laki-laki nggak pernah ditanya apa pendidikannya, apa pengalamannya, seperti apa kapasitasnya, seperti apa kualitasnya. Tapi giliran perempuan loh, perempuan udah dikasih affirmative action, udah ada kebijakan khusus, kok belum menunjukkan kelasnya kan gitu ya. Belum ada taringnya betul, gitu. padahal itu kan sebetulnya pertanyaan yang juga harus ditanyakan pada laki-laki ya. Tapi ya tidak ada salahnya ketika hari ini ternyata persoalan bangsa ini menuntut kehadiran perempuan secara fisik maupun secara gagasan ya advokasi, maka perempuan memang harus meningkatkan kapasitasnya. Masyarakat itu perlu pembuktian ya. Bukan cuma pilihlah perempuan, pilihlah saya perempuan, bukan hanya itu ya. Meskipun kita juga memahami betul sekarang konsep demokrasi itu lebih baik lah ya, baik dalam konteks perempuan tidak hanya berhak untuk memilih, tapi perempuan juga punya hak untuk dipilih. Tapi ketika itu sudah dilakukan, maka perempuan harus menunjukkan kapasitasnya saat mereka menjadi anggota legislatif atau menjadi kepala daerah, ya pada saat terpilih itu sudah harus menunjukkan kemampuannya untuk menyelesaikan masalah, menawarkan solusi, menunjukkan keberpihakannya pada kebutuhan dan hak masyarakat, utamanya perempuan dan anak yang seringkali terpinggirkan atau termarginalisasi. Bu, kalau kita mau ngobrolin soal gender, ya. peran wanita lah katakanlah, ini kan juga menjadi fokus ibu. Sebenarnya apa sih yang menjadi dasar ibu, kenapa mengambil itu, dan kalau di Indonesia sendiri ibu, dengan ibu sudah berada di DPR, terjun di dunia politik, apakah wanita-wanita di Indonesia sudah memiliki kesempatan yang sama untuk mereka ada di posisi yang terbaik, yang posisi yang katanya itu harus dicoba? Nah, justru itu tantangannya. Kalau kita bicara tentang perempuan adalah setengah dari jumlah populasi. Perempuan dimanapun tinggal, mereka adalah setengah dari masyarakat. Dan jangan salah, seluruh anggota masyarakat lahir dari rahim perempuan. Nah, jadi yang menariknya ketika perempuan ini secara demografis menempati setengah dari total populasi, perempuan adalah subjek pembangunan. Tapi pada tataran implementasi masih banyak perempuan yang hari ini belum mengetahui hak-haknya sebagai perempuan, hak-haknya sebagai warga negara. Dan bahkan perempuan kadang tidak memahami apa sih konsep diri yang harus mereka miliki. Sehingga ketika mereka berjenis kelamin perempuan pun merasa tidak berharga. Padahal ketika menjadi perempuan luar biasa. Seluruh generasi calon pemimpin lahir dari rahim perempuan. Dan yang kemudian ironisnya dari tadi ya konsep diri yang belum dipahami secara utuh, hak yang belum diterima secara memadai, akhirnya muncullah satu pemahaman kalau ada kemiskinan, ya, kemiskinan itu berwajah perempuan, bahkan seperti maskulinitas. Kemiskinan itu punya wajah. Siapa wajahnya? Perempuan. Kenapa? Karena ketika orang tua memiliki kesempatan yang terbatas untuk menyekolahkan anak, siapa yang dipilih untuk melanjutkan sekolah? Pasti anaknya yang laki-laki. Seperti itu. Ketika kemudian ada kesempatan pergi ke luar negeri atau pergi melanjutkan sekolah yang lebih tinggi, pasti yang didahulukan laki-laki. Jadi konstruksi sosial masyarakat pada hari ini memang belum sepenuhnya menguntungkan hak perempuan, peran perempuan yang seharusnya kalau diadvokasi, dioptimalkan itu luar biasa. Karena yang kita tahu ketika Ibu Kartini menuliskan berbagai pemikirannya dalam bentuk surat, itu kan Ibu Kartini sudah mengatakan, kami di sini kaum perempuan
menuntut hak pengajaran bagi kami perempuan, bukan karena kami ingin menjadi pesaing atau kompetitor bagi laki-laki, tapi ketika perempuan cerdas, maka perempuan dapat mengerjakan tugas yang diberikan oleh alam pertama kali kepada dirinya sebagai pendidik umat manusia. Wow. Nah, itu kata kuncinya. Itu yang menjadi dasar Ibu akhirnya mengambil studi itu. Iya. Nah, kalau saya lihat di beberapa biografi Ibu, ada beberapa penghargaan yang sudah diterima. Salah satunya, ini salah banyaknya ya, karena terlalu banyak ya. Ada Local Heroes 2013 dari US ya Bu? US Embassy. US Kedutaan Embassy. Amerika. Kemudian Figure of Child Protection Care 2017. Ini dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Terus juga ada KPPI Award Political Woman 2019. Betul. Ini artinya Ibu tuh sangat dekat dengan dunia perempuan dan anak-anak. Terus yang local heroes itu ya. apa? Jadi itu adalah saat saya gencar melakukan penjemputan terhadap korban trafficking, perdagangan orang dari berbagai daerah. Saya pernah ke Batam, ke Tanjung Pinang, pernah ke Entikong, pernah ke Nunukan, pernah juga ke Singapura, ke berbagai tempat ya, ke Kuching, ke negara bagian Sarawak, sampai ke Taiwan untuk melakukan penjemputan dan juga advokasi bagi warga Indonesia khususnya yang berdomisili di Jawa Barat untuk kita jemput dan kita bawa pulang. Kenapa? Mereka dengan kondisi seperti apa memang? Ya, waktu itu saya hafal betul ya bahwa pemerintah membentuk gugus tugas penanganan perdagangan orang, ya, korban perdagangan orang, karena ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang penghapusan tindak pidana perdagangan orang, PTPPO. Nah, ternyata saya mendapat kabar waktu itu ya Jawa Barat termasuk provinsi yang jumlah korban perdagangan orangnya cukup tinggi dibandingkan beberapa daerah lainnya. Sehingga saya bersama unsur pemerintah dan juga unsur masyarakat mencoba untuk membentuk, waktu itu ada satu lembaga yang saya bentuk namanya RP3A, Rumah Perlindungan Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Dan tahun 2009 saya lanjutkan dengan membentuk P2TP2A. Sebetulnya P2TP2A ini adalah secara mandatori crisis center yang harus dimiliki oleh setiap provinsi, kota, kabupaten berdasarkan instruksi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2000 yang lalu. Saya dan teman-teman selalu bergerak ketika ada kabar ada warga Jabar mengalami kekerasan atau ada warga Jabar yang mengalami penyiksaan atau yang terindikasi menjadi korban perdagangan orang. Kita langsung respon dengan penjemputan, kemudian juga penanganan, ada trauma healing, sampai ada proses reintegrasi sosial, kita pulangkan kembali ke daerah. Luar biasa sekali, walaupun prosesnya panjang tetap dilakukan. Makanya nggak salah kalau memang Ibu mendapatkan local heroes dari US Embassy. Kita masih banyak banget mau ngobrol soal Ibu lebih dalam lagi tentang keluarga. Boleh ya? Boleh. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Perempuan Parlemen. Ibu, yang jadi perhatian saya itu tadi salah satu ruangan ini ada Better Together. Sebenarnya kenapa sih ada tulisan Better Together? Ini sebetulnya kita semua sepakat bahwa two heads are better than one. Jadi dua kepala jauh lebih baik daripada satu kepala. Itu kan konsep kolaborasi ya. Sekarang tuh nggak ada orang yang bisa mengklaim kesuksesan sendirian. Karena setiap orang punya kekurangan dan kekurangan kita itu menjadi kelebihan orang lain, akan disempurnakan oleh orang lain. Nah, saling melengkapi. Betul sekali. Seperti ibu dengan sang suami. Ini kalau kita ngobrol ya, jadi kalau kita menyebutkan nama Neti Prastiani, maka ya sudah, mungkin mengenalnya, oh anggota DPR Komisi 9 gitu. Tapi ketika ada Neti Aher, atau Neti Heriawan, betul, semua akan langsung recall siapa ya? Kalau yang nggak tahu, kalau yang tahu, oh ini, oh jadi ternyata
sering mendapatkan stigma-stigma itu ya Ibu ya? Iya, dulu itu orang juga suka gini, oh Bu Neti Heriawan atau Neti Aher. Saya sering protes sebetulnya ya. Nama saya Neti Prastiani, di akte kelahiran juga tertulis Neti Prastiani binti Jayadi, nama ayah saya. Tapi ya mau nggak mau konstruksi sosial kita kan masih sering melekatkan nama istri, di belakangnya ada nama suami. Nah yang saya lakukan biasanya, saya sering berdiskusi sama Kang Aher. Saya nggak mau ya jadi bayang-bayang bapak gitu. Bayang-bayang itu maksudnya gini loh, orang seringkali menganggap si istri ini jadi sesuatu karena suaminya. Nah kalau saya enggak, saya ingin menjadi diri saya sendiri. I want to be the best version of my life, of myself begitu. Jadi saya coba terus mencari, menekuni passion saya, dan itu sudah saya lakukan sejak dulu. Sehingga ketika mendampingi Kang Aher di Jawa Barat, ya saya buat beberapa kegiatan, kemudian membuat sebuah konsep apa yang bisa saya lakukan untuk terus melengkapi kerja-kerja yang dilakukan oleh Kang Aher sebagai gubernur begitu. Atau dulu awal nikah juga begitu. Kang Aher waktu itu jadi anggota DPRD DKI Jakarta, saya membuat yayasan, kemudian membuat perkumpulan ibu-ibu majelis taklim seperti itu. Ya jadi memang sejak awal menikah pun kita bikin MOU. Wah, sudah ada MOU ternyata. MOU-nya untuk saling melengkapi dan mendukung satu sama lain. MOU-nya waktu itu saya masih ingat banget. Pak, saya ini aktivis. Catat perempuan-perempuan. Saya ini aktivis. Saya biasa bertemu dengan masyarakat. Saya punya kelompok pengajian anak-anak atau les bahasa Inggris anak-anak. Saya nggak mau ya dilarang setelah menikah, selama itu baik dan tidak mengganggu stabilitas rumah tangga kita. Waduh. Terus Bapak langsung menjawab, ya sudah. Iya, jawabannya Pak Aher waktu itu gagah banget. Saya juga aktivis, saya pasti mendukung Ibu. Hebat deh. Seneng ya kalau dalam satu bidang, tapi di sisi lain tuh sebenarnya ketika kita bicara dalam satu bidang yang sama di dunia politik gitu kan, Pak Aher pasti udah tahu dong gimana ramenya, gimana ribetnya, gimana panasnya suasana yang ada di situ. Apakah tidak ada keluhan atau peringatan atau nasihat kayak cobalah cari dunia yang jauh lebih tenang mungkin ya, lebih ke ya udahlah kalem-kalem aja jadi ibu rumah tangga atau seperti apa gitu? Iya, yang pertama kita kan punya prinsip yang sama, ingin menjadi manusia yang paling memberi manfaat bagi orang lain. Nah, salah satu bentuk manfaat yang bisa kita berikan itu adalah mengadvokasi kebijakan. Ya, ada di ruang publik, memastikan bahwa bukan hanya kita yang bisa menikmati pendidikan, tapi juga orang lain. Dan itu bisa kita lakukan saat kita punya diskresi untuk mengadvokasi kebijakan. Ya, termasuk sekarang di ruang legislatif, ya kita mengawasi dan memastikan kebijakan itu berjalan dengan baik. Nah, akhirnya Pak Aher dengan prinsip seperti itu memberikan koridor. Ya, yang pertama, jangan pernah melanggar hukum. Ya, selama itu hak kita sebagai wakil rakyat, lakukan. Contohnya bersuara. Ya. Kemudian yang kedua, memberikan catatan, memberikan masukan, seperti itu. Dan yang ketiga, tentu lakukan masukan, catatan, apapun yang kita ingin sampaikan pada pemerintah dengan cara yang santun. Jadi saya tetap ingat ya nasihat Kang Aher pada saat saya diberikan exit permit untuk masuk ke dunia politik, seperti itu. Berarti itu menjadi pegangan untuk Ibu. Betul. Selama masih ada di koridor yang tepat, yang benar, sesuai dengan arahan Bapak beliau sebelumnya, ya sudah dioptimalkan. Tapi Bu, mungkin kalau suami sebagai orang yang berada di dunia yang sama tahu. Dan bukan perkara 10, mungkin lebih dari 20 tahun Bapak dan Ibu sudah berkecimpung di dunia politik yang pastinya sudah banyak menyita banyak waktu. Bagaimana dengan anak kerengki-kerengkinya, ya kan, masih merindukan sosok ibu. Nah, gimana dengan anak-anak? Nah, sebetulnya kan saat kita menikah dulu, kita belum jadi anggota partai ya, dan belum punya partai waktu itu. Tapi memang kita membangun komunikasi ya.
komunikasi yang saya sebut komunikasi dialogis. Dan saya harus bersyukur ya dikaruniai suami sebaik Kang Aher. Ini bukan berlebihan ya. Artinya beliau memberikan ruang ya. Selama yang Ibu lakukan baik, lakukan ya. Hanya satu catatan saya, jika kita sudah berniat melakukan aktivitas di luar rumah, pastikan kita tidak sedang membangun, meninggalkan gubuk derita dalam rumah. Boleh Ibu terkenal, aktif, dicintai masyarakat, membangun gedung bertingkat di luar rumah, tapi kita juga punya kewajiban yang sama, ada rakyat yang sama, ada masyarakat yang sama di dalam rumah, namanya anak-anak. Jadi jangan sampai masyarakat di luar sana teradvokasi, sementara anak kita 3 kali sehari makannya nggak bener, kemudian umbelan, meler gitu. Nah, hal seperti itu yang kemudian menjadi dialog kami sehari-hari. Tapi Kang Aher juga bukan tipe suami yang otoriter. Ketika mengatakan hal itu, beliau kemudian bergaya bos gitu ya, nunjuk pakai telunjuknya, nggak begitu. Jadi apa yang bisa beliau lakukan. Seperti misalnya menyuapi anak. Kalau ngelihat saya lagi sibuk di dapur, yang mandikan, yang menyuapi anak, Kang Aher. Atau saya lagi ngurus si kecil, Kang Aher ngajak kakaknya ke masjid, kemudian ngantri di tukang sayur, seperti itu. Atau saat beliau jadi gubernur pun, beliau nggak alergi untuk ambil rapot ke sekolah anak-anak saya ya. Waktu itu saya ada tugas ke daerah, beliau ke sekolah anak saya yang duduk di bangku SMA, ikut ngantri sama ibu-ibu gitu. Wow, ternyata hebat sekali. Ya, jadi itulah yang kemudian membuat saya ringan melangkah. Saya nggak pernah merasa berat, karena memang suami saya sudah memberikan batasan, sudah memberikan izin, kemudian juga sangat mendukung. Ya, apapun yang menjadi pilihan ibu untuk bisa berkiprah tengah masyarakat, insya Allah saya dukung. Artinya sekolah saya pun didukung sampai menyelesaikan S3 kemarin, seperti itu. Kalau anak-anak pasti ada dong 1-2 kalimat yang terucap ketika merindukan ayah yang sibuk, ibu juga sibuk. Ada nggak Bu momen-momen yang pasti ketika menjadi seorang ibu, rasa sensitivitas untuk mendengar kalimat-kalimat rintihan anak atau keluh kesah anak itu tuh lebih ke kayak aduh. Betul. Gitu. Nah, memang ini satu kebiasaan yang sudah saya dan Kang Aher bangun itu sejak dulu, kita biasa memberikan ruang dialog buat anak. Jadi anak-anak saya waktu itu yang sulung baru kelas 1 SD itu sudah kita biasakan selesai sholat maghrib menunggu sholat isya kita ngobrol. Jadi mereka boleh tuh di situ marah, protes, bahkan kalimat-kalimat aku nggak suka sama bapak sibuk banget itu keluar gitu ya. Tapi disitulah kemudian kita lakukan dialog. Jadi kita jelaskan, kita dengarkan, setelah itu kita jelaskan. Bapak sibuk bukan mengabaikan anak-anak, tapi bapak melakukan kebaikan. Termasuk pada saat kami sama-sama sibuk, saya kumpulkan lagi anak-anak. Waktu itu kan sudah mulai beranjak besar ya, yang sulung sudah duduk di bangku SMA. Saya katakan, ibu dan bapak melakukan aktivitas yang baik, kebaikan, ingin mengubah kebijakan menjadi lebih baik. Nah, kalian di rumah juga baik-baik, di sekolah jadi murid yang nurut sama guru. Ibu bapak nggak punya target yang muluk-muluk, cukup kalian tidak menjadi troublemaker di sekolah, seperti itu. Kalau tadi kita ngobrol banyak soal dukungan dan support dari keluarga, ternyata Bapak Aher memang menjadi juaranya yang menjadi pendukung setia Ibu, ya Bu? Ya, betul. Bu, sampaikan dong apa gitu yang romantis, kan di insosmednya kan romantis banget tuh. Nah, di sini dong romantis juga Bu. Apa yang mau disampaikan kepada, panggilannya apa? Siapa nih? Ke Bapak ke, dong. ke Kang Aher. Kang Aher dong. Coba Ibu Apa silakan. ya? Aduh, ya. Pak, kalau ada sekolah yang paling lama, aku ternyata adalah teman sebangkumu di sekolah kita yang masih jauh harus kita lakukan. Kalau ada perjalanan paling jauh dan paling panjang, aku adalah teman perjalananmu yang terbaik, ya, dengan segala kelebihan dan kekurangan. Mudah-mudahan keluarga yang kita bangun bukan hanya di dunia, tapi terus berlanjut sampai ke akhirat kelak. Amin. Duh, itu
Kenapa bisa ada keluar kalimat-kalimat yang sepuitis itu? Aduh. Gitu. Itu sudah terbiasa ya? Apa ya? Karena memang Kang Aher dulu waktu mau nikah juga, saya juga nggak menyangka ya. Beliau katakan, saya menikah ingin membahagiakan kamu. Jadi kalau ada hal-hal yang membuat kamu merasa terganggu, terusik, sampaikan gitu. Jangan dipendam. Gitu. Saling terbuka. Jadi kuncinya. saya harus katakan ya, rumah tangga kami bukan tanpa masalah, tapi setiap ada masalah kita mencoba untuk menyelesaikannya sama-sama. Kalau kita ngomongin soal keluarga, nah bagaimana dengan perempuan? Apa yang mau disampaikan untuk perempuan Indonesia yang ada di luar sana? Ya, menjadi perempuan bukan pilihan. Menjadi perempuan adalah takdir kehidupan. Namun, perempuan bukan sekedar ada dan bukan juga mengenapkan. Perempuan memiliki pengalaman dan penghayatan hidup yang berbeda. Mari terus kita suarakan dan perjuangkan pengalaman, hak, dan kebutuhan kaum perempuan dengan peran dan status sosial apapun yang kita miliki. Luar biasa sekali, saya senang sekali, saya benar-benar beruntung bisa ngobrol langsung dengan Ibu Neti, bisa memberikan masukan, bisa memotivasi saya, dan pastinya juga memotivasi pemirsa yang ada di sana. Ibu terima kasih untuk waktunya. Sami-sami Mbak Ingat Nadia. Ibu, tadi yang saya titipkan, semoga, dan itu titipan ibu-ibu yang ada di sana, semoga Siap, bisa memberikan insya Allah. kebaikan ke depannya ya Ibu. Maju terus perempuan Indonesia.